Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana anak-anak, masih semangat ya? Sebentar lagi PAS. Jadi, kita akan membahas materi yang sebelumnya sudah kita bahas tentang kalimat matematika, kemudian bentuk aljabar, itu kan ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Nah, ini lanjutannya ya. Jadi kita akan membahas tentang persamaan linier satu variabel atau PLSV. Satu variabel. Jadi variabel yang akan kita bahas pada bab ini hanya satu macam, tidak dicampur dengan variabel-variabel yang lain. Nah, pengertiannya, persamaan linier satu variabel itu namanya aja persamaan ya, berarti nanti dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi kalimat matematika yang nanti tanda hubungnya itu sama dengan. Kan kalimat matematika bisa lebih dari, bisa kurang dari yang kemarin kita pelajari ya. Nah, kemudian linier. Linier artinya dia berpangkat 1. Nanti variabelnya itu pangkatnya 1, kemudian hanya ada satu variabel. Contohnya seperti ini. Yang merupakan contoh, 2x sama dengan 4. Nah, dia kan persamaan, ada tanda sama dengannya. Kemudian linier, karena x-nya pangkatnya 1. Kemudian, di sini hanya ada satu huruf saja, x saja. Jadi, dia persamaan linier satu variabel. Bisa juga seperti ini, 3x dikurangi 12 sama dengan 18. Dia juga termasuk persamaan linier satu variabel. Kemudian yang selanjutnya, dia bukan contoh. Yang bukan contoh itu 2x ditambah y sama dengan 3. Karena di dalam satu persamaan itu dia sudah memuat dua huruf, x dan y. Sedangkan yang akan kita pelajari itu cuma satu variabel. Jadi karena ada dua huruf yang berbeda, jadi dia bukan contoh. Kalau sama tetap satu variabel ya, karena dia berbeda, ada x, ada y. Kemudian yang kedua, yang bukan contoh itu yang x kuadrat sama dengan 4. Nah, dia pangkatnya 2. Ibu bilang tadi, kalau linier itu pangkatnya 1. Pangkat yang paling tinggi adalah 1. Karena dia pangkatnya 2, berarti dia bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Jadi dari sini paham ya. Kalian bisa membedakan mana yang termasuk persamaan linier satu variabel dan yang bukan persamaan linier satu variabel. Kemudian kita juga akan belajar untuk mencari penyelesaian. Jadi penyelesaian adalah kita akan mencari nilai pengganti variabel sehingga persamaan tersebut bernilai benar. Kan persamaan seperti ini kan masih belum jelas kebenarannya. Kalau kita ganti x-nya dengan bilangan yang benar, dia akan bernilai benar. Tapi kalau kita ganti bilangan yang lain, dia akan bernilai salah. Nah, jadi kita akan menyelesaikan. Menyelesaikan itu maksudnya mencari x yang benar itu yang berapa sih biar kalimat ini tuh nanti jadinya benar gitu. Paham ya? Oke, sekarang kita akan belajar mencari penyelesaian persamaan linier satu variabel dengan aturan kesetaraan. Jadi kita hanya bisa menyelesaikan persamaan linier satu variabel kalau kita mengikuti aturan kesetaraan. Yang pertama aturannya adalah persamaan akan tetap setara jika kedua ruas ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Jadi persamaan itu kan ini ya, coba kita perhatikan lagi ini. Coba yang pertama misal, atau yang kedua, sama aja ya. Dia kan ada dua ruas, ada tanda sama dengan di tengah, kemudian ada ruas kiri, ruas itu maksudnya bagian yang kiri dan bagian yang kanan. Nah, untuk menyelesaikan, kita bisa menambah dan mengurang dengan angka yang sama pada kedua ruas. Jadi misal, kita tambah di yang sebelah kiri itu kita tambah 12. Maka yang di sebelah kanan juga harus kita tambahkan dengan 12. Paham ya? Itu yang dinamakan dengan aturan kesetaraan. Kita harus melakukan hal yang sama pada kedua-duanya. Jadi kalau di kiri kita lakukan ini, misal yang di kiri kita tambah dengan sesuatu, maka yang di kanan juga harus kita tambah dengan sesuatu. Paham? Jadi itu tadi aturan yang pertama, persamaan akan tetap setara jika kedua ruas ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Kemudian yang kedua, persamaan akan tetap setara jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi harus keduanya ya. Kalau yang
bagian yang ruas kiri kita kalikan dengan suatu bilangan, maka kita harus mengalikan juga di ruas kanan. Jadi harus adil ya, supaya tetap setara. Dan yang ketiga, penyelesaian persamaan linear satu variabel hanya dapat diperoleh dengan mengikuti aturan kesetaraan. Jadi, aturannya hanya ada 2 dan harus diikuti. Kalau intinya adalah, kalau kita melakukan sesuatu di ruas kiri, kita harus melakukannya di ruas kanan juga, atau sebaliknya. Coba kita langsung di contohnya. Nah, ini ya, kalau yang penambahan dan pengurangan. Misal, persamaannya adalah X ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian kita akan mencari penyelesaiannya. Penyelesaian artinya kan kita akan mencari X-nya itu sama dengan berapa, supaya persamaan ini bernilai benar, gitu kan. Nah, kita kan mau cari yang X. Jadi, yang 3-nya ini kita hilangkan. Bagaimana caranya? Nah, ini kan ada plus 3, jadi kita kurangkan dengan 3, supaya nanti jadinya 0 kan di sini. Nah, karena di yang ruas kiri atau sebelah kiri kita kurangkan dengan 3, maka yang di sebelah kanan juga harus kita kurangkan dengan 3. Paham ya? Jadi kan yang di sebelah kiri yang bisa dihitung yang 3 dikurang 3 ini, jadinya kan X saja. Kemudian yang di sebelah kanan juga bisa kita hitung, 7 dikurangi 3 adalah 4. Jadi X sama dengan 4 itu adalah penyelesaiannya. Artinya, kalau X-nya kita ganti 4, maka persamaan ini bernilai benar. Jadi, X sama dengan 4 adalah penyelesaiannya. Kalau yang perkalian dan pembagian gimana? Contohnya ini, misal persamaannya adalah 5X sama dengan 20. Nah, kita kan mau cari yang X-nya saja. Jadi, kita bagi dengan 5. Kan 5-nya kita mau buang. Karena 5X itu artinya 5 dikali X, berarti 5X dibagi 5. Sama dengan, karena di sini dibagi 5, maka yang di sebelah sini juga dibagi 5, 20 dibagi 5. 5 sama 5 kan bisa dicoret, atau dibagi 5X dibagi 5 itu juga X gitu ya. X sama dengan 20 bagi 5 adalah 4. Jadi X-nya sama dengan 4, artinya kalau kita ganti di X yang di persamaan awal ini dengan 4, maka persamaannya akan bernilai benar. Jadi yang terakhir ini adalah penyelesaiannya, X sama dengan 4 adalah penyelesaiannya. Paham ya? Oke, coba sih sekarang kalau yang pertidaksamaan. Tadi kan persamaan itu kan dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, sekarang pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan berarti yang menghubungkan adalah tanda bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Nah, contohnya seperti ini. 2x kurang dari sama dengan 4. Jadi kurang dari sama dengan itu maksudnya bisa kurang dari, bisa juga sama dengan. Tapi tidak murni sama dengan. Jadi bisa kurang dari, bisa juga sama dengan. Kemudian dia termasuk contoh ya, karena hanya ada satu huruf. Kemudian dia penghubungnya adalah tanda pertidaksamaan. Kemudian yang kedua juga termasuk contoh karena hanya ada satu huruf, hurufnya hanya berpangkat 1, dan penghubungnya adalah tanda pertidaksamaan. Yang bukan contoh yang seperti ini, karena dia sudah jelas sama dengan, dia adalah persamaan. Selain itu, dia juga memuat 2 huruf, berarti dia 2 variabel. Yang kita pelajari sementara ini adalah yang 1 variabel. Contoh yang kedua, yang bukan contoh adalah yang kalau dia pangkatnya 2x kuadrat, berarti dia tidak linier karena pangkatnya 2. Linier adalah yang berpangkat 1. Nah, penyelesaian, kalau tadi persamaan itu kita cari satu nilai yang kalau dia dimasukkan itu akan bernilai benar. Kalau di pertidaksamaan, kita hanya menyederhanakan saja pertidaksamaannya itu lebih sederhana, karena pertidaksamaan itu nanti penyelesaiannya akan banyak, tidak seperti persamaan yang penyelesaiannya hanya satu angka. Misal tadi kita dapatkan X-nya sama dengan 4 gitu saja. Kalau pertidaksamaan itu penyelesaiannya akan banyak. Coba ya, kita coba di ini.
aturannya dulu ya. Mencari penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel dengan aturan kesetaraan. Jadi tetap ya, baik persamaan linier maupun pertidaksamaan linier itu harus menggunakan aturan kesetaraan. Yang pertama aturannya sama. Jika kedua ruas ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Jadi pertidaksamaannya akan tetap sama. Kalau ditambah dengan bilangan, salah satu ditambah dengan bilangan, maka ruas yang lainnya juga harus ditambah dengan bilangan yang sama. Jadi harus dilakukan di dua-duanya. Kemudian yang kedua, kalau salah satu dikali, nah ini ada keterangannya, dikali dengan bilangan positif, jadi bilangannya positif itu ya tidak negatif dan tidak nol ya, maka di ruas yang satunya juga harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, positif ya. Kalau bilangannya positif, nanti hasilnya dia tetap setara. Nah, kalau negatif gimana? Kalau negatif, maka tandanya harus dibalik. Tanda dibalik itu maksudnya kalau awalnya kurang dari, dibalik menjadi lebih dari. Kalau awalnya lebih dari, dibalik menjadi kurang dari, gitu ya. Kalau pengali atau pembaginya adalah bilangan negatif. Paham ya? Kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya harus dibalik. Coba. Kita coba ya. Nih, penambahan dan pengurangan. Contohnya seperti ini. X ditambah 7 kurang dari sama dengan 10. Berarti, karena kita mau cari X-nya saja, 7-nya kan mau kita buang. Jadi, kita kurangi dengan 7 di dua-duanya. X ditambah 7 kurang 7 kurang dari sama dengan 10 dikurangi 7. Nah, 7 kurangi 7 kan habis. Jadinya X saja. Kemudian yang sebelah kanan, 10 kurangi 7 adalah 3. Jadi, X kurang dari sama dengan 3. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, penyelesaiannya bisa jadi banyak karena semua X yang kurang dari sama dengan 3, dia akan membuat pertidaksamaan ini menjadi benar. Contoh, kita masukkan negatif 1. Negatif 1 ditambah 7 kan 6. 6 itu kurang dari sama dengan 10. Kemudian bisa juga kita masukkan 0. 0 ditambah 7 kurang dari sama dengan 10. 0 ditambah 7 kan 7. 7 kan kurang dari sama dengan 10 kan? Berarti dia benar. Bisa juga kita masukkan 1. Nah, batasnya berapa? Batasnya adalah sampai 3. Kalau kita masukkan 3, 3 ditambah 7 kan 10. 10 itu kurang dari sama dengan 10 kan? Karena ada tanda sama dengannya, berarti 3 ini masih termasuk. Jadi, penyelesaian dari pertidaksamaan ini tuh ada banyak, mulai 3 sampai yang kurang dari, sampai ini Ibu tulis titik-titik karena saking banyaknya penyelesaiannya ya, tidak seperti persamaan yang penyelesaiannya hanya 1. Paham ya? Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan itu berupa himpunan, bisa berupa himpunan seperti ini, bisa juga seperti ini saja. Contoh, kalau yang perkalian atau pembagian dengan bilangan positif tadi. Nah, kalau bilangan positif kan dia langsung kalau kita kalikan, ya kita kalikan dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau positif tidak perlu merubah tandanya akan tetap. Contohnya seperti ini, 2x lebih dari 20. Nah, kemudian 2x, karena kita mau cari x-nya saja, berarti dibagi 2. 2x dibagi 2 lebih dari 20 per 2. Nah, kemudian 2x dibagi 2 adalah x, kemudian 20 dibagi 2 adalah 10. Jadi, x-nya yang lebih dari 10. Berapa x yang lebih dari 10? Nah, ini jadi karena dia tidak ada tanda sama dengannya ya, jadi kita pakai mulai yang 11. Kalau ada tanda sama dengannya adalah mulai bilangan itu sendiri. Kalau tidak ada tanda sama dengannya berarti mulai bilangan yang selanjutnya. Kalau lebih dari berarti yang mulai 11. Jadi penyelesaiannya adalah 11, 12, 13, dan seterusnya. Dan yang ketiga ini yang buat kita penasaran tadi ya, kalau dilakukannya perkalian atau pembagian dengan bilangan yang negatif, maksudnya tadi dibalik tandanya itu seperti ini. Negatif 3x dikurangi 6, negatif 3x itu kurang dari 6. Nah, biar jadi x saja, kan kita bagi dengan negatif 3. Coba, tadi kita ikuti aturannya dulu ya.
kalau kita bagi dengan negatif 3, karena kita bagi dengan bilangan negatif, berarti kan tandanya kita balik. Jadinya tadinya kurang dari, sekarang jadi lebih dari. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah X lebih dari 2. X lebih dari negatif 2. Nah, coba. Jadi, bilangan himpunannya adalah yang lebih dari negatif 2 adalah mulai negatif 1, 0, 1, 2, 3. Coba ya, kalau kita masukkan 3. Negatif 3 dikalikan 3, itu kan hasilnya negatif 9. Negatif 9 kan kurang dari 6. Benar ya? Coba kalau tadi tidak kita balik. Berarti kan X kurang dari negatif 2. Yang kurang dari negatif 2 itu kan negatif 3, negatif 4, sampai ke, kalau dalam garis bilangan tuh yang ke kiri ya. Negatif 2, negatif 3, negatif 4 gitu. Coba kalau kita negatif 3, mulainya negatif 3. Kalau kita masukkan negatif 3, bener nggak? Negatif 3 dikali negatif 3, karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, berarti 9. 9 kurang dari 6. Nah, ternyata salah ya. Jadi kalau 9 kan tidak kurang dari 6. 9 kan lebih dari 6. Berarti, kalau kita mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif, harus kita balik tandanya. Karena kalau tidak kita balik, nanti hasilnya akan salah. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar penerapan dari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita tahu sebenarnya apa manfaatnya kita belajar persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tapi karena videonya sudah cukup panjang, Ibu akhiri video yang ini sampai di sini. Kalian bisa istirahat, makan, minum dulu, sejenak bernafas. Nanti kalian lanjutkan di video yang selanjutnya ya. Untuk video yang ini Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.